Sudah bersama saya Pak Widianto Saputro, Ketua Harian Jaringan Pengusaha Nasional. Ini Anda punya voting rights ya, yang kemarin menyelenggarakan Munaslup Kadin dan terpilih Pak Anin Bakri. Nah, sebetulnya walaupun pertanyaan sama dengan rekan-rekan lain, tapi barangkali ada perbedaan yang Anda lihat mengapa harus digelar Munaslup dan mengapa Pak Anin Bakri yang dipercayakan. Oke, baik, terima kasih. Tentang Munaslup Kadin ini, ya sebelumnya saya dari Jaringan Pengusaha Nasional. Kami peserta penuh atau pemegang voting rights di Munas Kadin tahun 2021. Kami juga pengusul dari Munaslup Kadin 2024 ini. Nah, kalau terkait dengan Munaslup ini sebenarnya sementara banyak orang kaget bahwa Munaslup ini sepertinya mendadak begitu. Jadi sebenarnya ini adalah puncak dari sebuah proses yang cukup panjang. Saya secara pribadi itu mengikuti dan berkomunikasi dengan banyak teman-teman itu sejak bulan Juli. Itu pun sudah di tengah-tengah. Beberapa bulan sebelumnya di akhir tahun itu sudah mulai banyak suara tentang bagaimana Kadin ini terasa jauh dari pemerintah. Jadi pada saat itu kan sedang aktif ini kampanye Pilpres itu ya, gitu. Beberapa Kadin di daerah ini mulai menyampaikan gitu. Ini kok pemerintah provinsi kalau bikin acara kok kita sekarang nggak diundang ya, gitu. Kemudian ini kami bikin acara nih Kadin, Pemprovnya nggak mau datang, gitu. Nggak mau datang ini kenapa? Karena mereka nggak berani. Mereka kan PNS, pakai tanda pakai tanda tangan sinyal tangan gitu ya, 1, 2 itu kan juga nggak boleh. Nah, Kadin jadi nggak bisa diundang karena mereka berwaspada. Kadin ini kan sekarang memihak nih gitu ya. Ini persepsinya begitu. Nah, ini muncul tuh suara-suara itu gitu. Jadi banyak teman-teman bilang bahwa wah kita jadi kikuk ini dengan pemerintah begitu. Nah, diskusi ini sepertinya berlanjut terus. Jadi pada bulan Juli saya melihat sudah mulai banyak suara itu gitu. Sudah jadi lebih mengkristal. Ditambah lagi juga ada beberapa asosiasi di beberapa area di bidang bisnis itu juga mengalami hal yang sama. Contoh misalnya pada saat ada masalah dengan Permendak 36 itu Kadin tidak ada suaranya. Begitu banyak asosiasi mencoba menyampaikan ini bermasalah nih gitu. Akhirnya mengambil inisiatif Apindo. Kemudian pada saat ada dumping harga gas yang mengganggu industri keramik kita, sama. Kita di Kadin nggak bisa bersuara. Karena positioning Kadin mau seperti apa nih? Nggak ada yang berani ambil suara. Sehingga asosiasi-asosiasi banyak yang mengambil langkah sendiri. Nah, ini sepertinya nggak bisa berlanjut nih gitu. Nah, teman-teman asosiasi akhirnya mereka pada berkumpul gitu melihat kita nggak bisa ini kalau kita nggak satu frekuensi dengan pemerintah gitu. Ini berbahaya begitu. Akhirnya mereka berkumpul. Saya kebetulan akhirnya diminta untuk menjadi penghubung komunikasi di antara teman-teman yang asosiasi di dalam proses ini. Nah, beberapa bulan ini kita ngelihat akhirnya mengerucut ke usulan menjadi Munaslup, begitu. Karena nggak bisa Kadin ini kalau tidak satu frekuensi dengan pemerintah. Di Kadin kita menyusun roadmap, sedang disusun Pak, sudah jadi bulan Juli lalu. Mau disampaikan kepada pemerintah, nggak bisa ketemu waktunya juga. Dengan pemerintah nggak bisa ketemu waktunya, dengan tim transisi pemerintah yang baru juga nggak ketemu waktunya. Ini menjadi kegelisahan di teman-teman. Banyak juga teman-teman yang terus sampaikan, ya kami nggak bisa ngomong ke pemerintah lewat Kadin, ya akhirnya yang bisa ngomong dengan pemerintah kan nggak cuma Kadin, kami punya asosiasi, kami bisa ngomong juga gitu. Oke, ada yang terus, ya ada juga yang kenal dengan Dewan Pakar dari tim kepresiden berikutnya, ya mereka ketemu sendiri gitu. Nah, akhirnya mengerucutlah untuk ke Munaslup. Di dalam proses itu banyak senior-senior yang akhirnya sampaikan, coba deh disampaikan dulu ke Pak Arsyad. Kalau sepanjang yang saya tahu itu saya nggak terlibat langsung, tetapi proses
komunikasinya ini panjang Pak, sudah 4 bulan lebih lah gitu. Sampailah pada titik bahwa ini sudah ada di masa di mana menjelang pemerintahan baru ini tidak sampai sebulan lagi, ini Kadin kalau tidak bisa satu frekuensi dengan pemerintah, Kadin akan tertinggal dalam banyak hal. Kadin tidak akan bisa berkontribusi dengan baik. Maka dari situ desakan dari ALB, desakan dari Kadinda, akhirnya sampaikan nggak bisa, ini harus diketok, ini harus jalan gitu. Nah sampailah akhirnya pada pengumuman Munaslup kemarin di dalam prosesnya, dan selebihnya ya sudah banyak di media. Mungkin Pak Primus bisa. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak.